Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan sebuah partai yang menarik dengan tema sepasang gajah yang menguasai diagonal penting dalam permainan. Partai ini terjadi antara Evgeny Barev dari Rusia melawan Sergei Volkov yang juga dari Rusia, di mana pertandingan ini berlangsung di Rusia pada tahun 2005. Oke, sebelum kita mulai, saya informasikan bahwa di akhir video ini akan kita tampilkan sebuah problem 3 langkah mat dengan bangunan yang cukup simpel sehingga menggugah sobat catur untuk dapat memecahkannya. Jawaban problemnya nanti akan kita tampilkan di video selanjutnya. Oke, dalam partai ini Barev memainkan sebagai putih dan Volkov sebagai hitam. Barev memulai dengan C4. Barev memulai dengan memilih pembukaan Inggris, dibalas Volkov dengan mengembangkan kudanya. Lalu putih kuda C3 dan hitam mencoba menguasai pusat dengan menempatkan pionnya. Barev mengembangkan kudanya dan dibalas Volkov juga mengembangkan kudanya. G3 persiapan fianchetto gajah. Volkov mencoba mengusik pusat dengan menempatkan gajahnya, mengganggu konsentrasi dan perkembangan putih. Tapi putih tetap membiarkan hitam dan fokus pada pertahanan. Gajah G2, kuda pukul kuda dan dipukul gajah. Hitam mengembangkan gajahnya dengan mengintai titik lemah F2, dibalas putih rokade dan hitam pun juga melakukan rokade. Barev mencoba memotong laju diagonal gajah dan juga persiapan D4 untuk menekan gajah dan pion untuk menguasai pusat. Hitam masih melanjutkan pengembangan dengan membuka lajur gajahnya dan putih juga pada planning dengan D4 menekan gajah dan pusat sambil membuka perkembangan gajahnya. Gajah hitam menghindar sambil menekan kuda. Kuda putih ingin pertukaran di D5 dan hitam pun menerima pertukaran dan dipukul pion. Gajah hitam secara tiba-tiba melakukan manuver ke H3. Sepertinya terlihat langkah alami mengembangkan gajah sambil menyerang benteng. Hitam berharap terjadi pertukaran gajah di G2 dan mengakibatkan terjadinya pelemahan di pertahanan putih. Tapi putih memberi langkah kejutan yang kurang menyenangkan untuk hitam dengan melakukan manuver menterinya. Gajah hitam menemukan dirinya diserang tanpa tempat untuk lari. Gajah pukul benteng dan putih lebih memilih gajah hitam petak terang. Satu gajah meninggal dan satu pun lagi tersisa dalam bahaya mematikan. Gajah B4 sudah di tangan dan tidak dapat kemana-mana. A5 membackup gajah untuk memperlama pengambilan gajah oleh putih. Tapi setelah langkah ini tidak ada jalan keluar untuk gajahnya. Hitam mengembangkan bentengnya. Sekarang putih tidak boleh terburu-buru mengambil gajah karena merasa gajah sudah di tangan. Menteri ke D1. Di sini Barev akan memberi kita pelajaran luar biasa tentang bagaimana mengeksploitasi keuntungan material. Pertama-tama, dia tidak tergesa-gesa memukul gajah karena gajah tidak punya cara melarikan diri. Penyederhanaan tidak selalu cara terbaik untuk mengeksploitasi keuntungan material. Barev menolak untuk terlibat dengan pemaksaan pertukaran besar-besaran. Bila langsung memukul gajahnya, balik dipukul, maka lajur A terbuka dan memaksa pertukaran besar di peta A8. E4 menyerang gajah. Gajah mundur ke E2. Banyak pengamat tadinya beranggapan gajah akan mundur ke G2. Memang pada G2 ia akan mempertahankan petak terang sekitar Raja Putih. Tapi pada kondisi sekarang, hitam sudah tidak mempunyai gajah petak terang, sehingga tidak ada ancaman yang cukup berbahaya di petak terang. Dan gajah melangkah ke E2 bisa mempengaruhi planning di sayap menteri. C6, hitam berusaha keras untuk melawan balik sisi sayap menteri, membersihkan petak B6 untuk menterinya dan menyerang pion D5. Sekarang kesempatan memukul gajah, balik dipukul. Gajah ini memang sebaiknya dipukul sebelum hitam menempatkan menterinya ke B6. Secara materi, banyak hal yang tidak terlihat terlalu buruk bagi hitam. Dia punya benteng dan bidak untuk dua gajah putih. Namun pasangan gajah putih sangat mematikan jika struktur pion hitam tidak kokoh. Untuk alasan itulah, hitam akan berusaha untuk menjaga diagonalnya agar tertutup
dan mencoba untuk mempertahankan bidaknya dalam keadaan padat dan rantai pion yang kuat. Gajah ke D2 menyerang pion dan melindungi bentengnya. Hitam melindungi dengan menterinya dan benteng ke C1. Barev ingin menempatkan menterinya ke B3 sebagai tahap selanjutnya dalam rencananya. Tapi dia tidak bisa membiarkan bentengnya tergantung. Karena itu ia menyerahkan kendali lajur terbuka A ke hitam, karena ia menilai bahwa bentengnya akan melakukan peran yang bermanfaat dalam menyerang di tengah. C5, Volkov akan mencoba menghidupkan pion pada C5 menjadi perisai melawan gajah dan benteng putih. Menteri B3, benteng A5. Lalu Barev memainkan langkah tenang rajanya, tetapi itu berisi ancaman strategis ganas, yaitu pion ke H4, H5, H6 dengan tujuan membujuk hitam melemahkan sayap rajanya. Tapi rupanya Volkov tahu rencana putih. Lalu hitam memainkan G6 dan bersiap langkah pion ke H5 mencegat rencana putih di lajur H. Putih melangkah sesuai rencana, dicegat hitam. Benteng D1 dengan ide mengawal pion bebas lajur D setelah terjadi pertukaran pion di petak C5. Lalu benteng hitam bergegas dengan memblokir potensi ancaman putih. Menteri ke C2 mengancam pion E4 dan di backup oleh hitam. Dalam posisi ini, putih memiliki sepasang gajah yang akan sangat berbahaya dalam menguasai diagonal-diagonal penting. Gajah peta hitam akan mengeksploitasi lubang-lubang kelemahan hitam, terutama di peta F6, G5, G7, dan H6. Sedangkan gajah peta terang akan menemukan target yang bagus, yaitu pion G6. Untuk mengaktifkan gajahnya, rencana putih adalah F3, mencabut pion hitam E4, lalu E3 ke E4, D kali C5, dan balik dipukul pion. Kemudian F3. Putih melonggarkan pertahanan sekitar rajanya sendiri demi membuka diagonal untuk gajahnya. Dipukul hitam dan balik dipukul gajah, dan jalur diagonal gajah putih mulai terbuka dengan tetap membela pion D5. Sang menteri bergegas untuk mendukung sisi rajanya. Lalu putih membuat langkah penting E4, terobosan pusat yang menentukan dengan ancaman taktis gajah G5, F kali E4, dan penghalang terakhir terhadap gajah putih telah tersapu. Dipukul gajah, sebuah kemenangan rencana putih. Benteng hitam A5 keluar dari pusat pertempuran. Pertahanan raja hitam telah terkikis. Pion bebas putih di backup dengan cukup baik. Sepasang gajah putih memiliki diagonal terbuka yang berbahaya. Kita lihat bahwa rencana putih telah sukses karena permainan putih makin kuat dan melemahkan hitam. Sekarang tahap selanjutnya dimulai. Putih akan menyatukan dua ide-ide, yaitu memajukan bidak bebas dan serangan pada pertahanan tipis dari raja hitam untuk memaksa kemenangan. Kekuatan luar biasa dari sepasang gajah putih terbukti vital. Benteng A2 mengancam B2, di backup putih dengan gajahnya sambil membuka lajur D untuk memperkuat dukungan kepada pion bebas D. Benteng F8, secercah harapan terakhir dari hitam dengan mendapatkan lajur terbuka F. Barev memainkan langkah yang sangat kuat, mengaktifkan segala penjuru diagonalnya, dan yang paling nyata tentu saja ancaman skak dan menggarpu benteng. Kemudian hitam menggerakkan rajanya untuk menghindari ancaman tersebut. Sekarang datang lagi ancaman taktis dari putih, yaitu menteri pukul pion C5 mengancam memukul H5 melakukan skak. Runtuhnya titik C5 mengakhiri pertempuran strategis. Semua yang tersisa sekarang adalah untuk Barev. Benteng A5, hitam terpaksa mengorbankan bentengnya untuk mengalihkan menterinya terhadap peta F2. Dan benteng dipukul, dan hitam dapat melakukan skak di F2. Raja ke H3, menteri E2 menyerang benteng dan gajah, mencoba merebut kembali salah satu perwira. Tapi rupanya Barev mempunyai langkah taktis yang memaksa untuk mengakhiri permainan. Ya, gajah pukul pion G6 dan Volkov langsung menyerah. Apabila permainan dilanjutkan, yaitu raja pukul gajah, maka menteri ke G5 skak, raja ke F7, menteri ke E7, dan memaksa pertukaran menteri. Balik dipukul pion, dipukul balik dengan raja, dan gajah ke F4.
Putih unggul 1 perwira dan cukup mudah untuk memenangkan permainan. Oke sobat catur semua, demikianlah partai yang sangat seru ini. Pelajaran yang diambil adalah bahwa kita semakin paham pentingnya peran diagonal penting dari peran sepasang gajah. Oke, sebelum saya tutup, akan kita tampilkan sebuah problem 3 langkah mat dengan bangunan yang cukup simpel. Sekarang giliran putih melangkah dan mat dalam 3 langkah. Jawaban bisa ditulis di kolom komentar, atau sobat catur bisa menunggu jawabannya di video selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.